Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kesusahan hidup dan penderitaan. Saat kita menghadapi kesusahan hidup dan penderitaan, saudaraku, Bapak Ibu, jangan pernah berpikir sedikit pun bahwa hidup kita telah habis dan tidak ada pengharapan lagi. Kenapa? Karena bisa saja Tuhan Yesus mengizinkan semuanya itu untuk membentuk dan menempa kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa rohani dan yang hidupnya lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang percaya bahwa kesusahan hidup dan penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus akan diakhiri dengan berkat dan kemuliaan. Oh, amin ya. Oleh sebab itu apapun kesusahan hidup kita, penderitaan kita saat ini mungkin ya, percayalah saudaraku bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah semuanya itu menjadi berkat dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amin ya. Nah saudaraku, pada saat ini saya ingin membagikan minimal ada 3 hal yang bisa menyebabkan kesusahan hidup dan penderitaan. Tetapi kita jangan mundur saudaraku, karena Tuhan sanggup mengubah kesusahan hidup dan penderitaan kita menjadi jalan untuk hidup kita diberkati. Amin ya. Nah saudaraku, kebenaran yang pertama yang harus kita tahu, kesusahan hidup dan penderitaan terjadi disebabkan oleh iblis, seperti yang dialami oleh Ayub dan keluarganya. Dalam Ayub 1 ayat 6 sampai 12 dicatat saudaraku, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian soleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya." Dipunyai Ayub, kata iblis, "Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu," kata iblis, saudara. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya," maksudnya nyawanya. "Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan." Dan saudara, apa yang terjadi? Ayub mengalami malapetaka. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Ayub akhirnya keluar jadi pemenang. Keluarganya dipulihkan, berkatnya dipulihkan 2 kali lipat lebih, saudara. Dan saudaraku, kebenaran yang kedua yang ingin saya bagikan, penyebab kesusahan hidup dan penderitaan itu apa? Tadi yang pertama iblis ya, contohnya adalah Ayub dan keluarganya. Yang kedua, penyebab kesusahan hidup dan penderitaan adalah disebabkan oleh dunia ini dan oleh orang-orang jahat, karena mereka tidak mempunyai kasih Tuhan, saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 20 firman Tuhan berkata, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku," kata Tuhan Yesus, "mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku." Nah saudara, di sini dikatakan bahwa orang yang mengikuti Yesus, saudaraku, sama seperti Yesus menghadapi penganiayaan dari dunia, dari orang, kita juga akan mengalaminya. Itu yang harus kita ketahui, saudaraku, bahwa penderitaan itu bukan dari Allah tapi dari iblis. Yang kedua dari dunia dan
dari orang jahat. Dan yang ketiga saudaraku, penyebab kesusahan hidup dan penderitaan itu dikarenakan kesalahan diri sendiri atau karena perilaku salah kita atau dosa kita. Jadi dosa juga bisa menyebabkan penderitaan dalam hidup kita. Ini jangan lupa ini saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 20 berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, artinya saudaraku, karena dosa kita bisa menderita. Ada juga 3 hal yang seringkali menyebabkan kesusahan hidup dan penderitaan yang lain mungkin. Tetapi inilah yang 3 hal ini yang seringkali terjadi. Nah saudaraku, sekarang kita akan belajar 3 kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana sikap kita yang benar. Sekali lagi, bagaimana sikap kita yang benar saat menghadapi kesusahan hidup dan penderitaan. Ya, supaya kita bisa menang, saudara. Sikap kita bagaimana? Yang pertama, saudaraku, saat kita menghadapi kesusahan hidup dan penderitaan, sikap kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang pasti akan menolong kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan 1 Korintus 10 ayat 13 lebih menguatkan lagi saudaraku ayat yang sudah kita kenal. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia atau Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia atau Allah atau Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saat kita menghadapi kesusahan hidup, penderitaan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan memberkati kita. Sehingga kita dibebaskan, dijauhkan dari kesusahan hidup dan penderitaan kita. Bila kita sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Dan kebenaran yang kedua, bagaimana kita menghadapi kesusahan hidup dan penderitaan. Kebenaran yang kedua yang boleh kita pelajari pada saat ini, kita harus percaya bahwa itu penderitaan atau kesusahan hidup itu akan membentuk watak kita, karakter kerohanian kita untuk lebih baik, saudaraku ya, untuk lebih dewasa. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Puji Tuhan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, Bapak Ibu ya yang mendengarkan, melihat Morning Spirit ini harus tahu bahwa setiap kesusahan hidup dan penderitaan yang Tuhan Yesus izinkan dalam hidup kita, keluarga kita, adalah ujian terhadap iman kita untuk menghasilkan apa? Ketekunan, kematangan rohani, watak, supaya kita lebih dewasa rohani dan lebih diberkati. Saudaraku, percayalah, saudara, amin ya. Dan saudaraku, kebenaran yang ketiga yang ingin saya bagikan, saat kita menghadapi kesusahan dan penderitaan karena kebenaran, kita harus percaya bahwa upah kita besar di sorga. Amin ya. Matius 5 ayat 10 sampai 12 mencatat, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab dengan demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudaraku, inilah 3 hal yang seringkali menyebabkan kesusahan. Dan kemudian inilah 3 sikap bagaimana kita menyerahkan hidup yang benar sesuai firman Tuhan saat menghadapi kesusahan dan penderitaan supaya kita menjadi pemenang ya. Saya ulang lagi, inilah 3 hal yang seringkali menyebabkan saudaraku penderitaan, kesusahan hidup dalam hidup kita. Yang pertama,
itu disebabkan oleh iblis, seperti yang dialami oleh Ayub dan keluarganya. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Kemudian yang kedua, kesusahan hidup dan penderitaan itu disebabkan oleh dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa atau orang-orang jahat karena mereka tidak mempunyai kasih. Dalam Yohanes ayat yang ke-25 sampai 20, dan kemudian karena kesalahan kita sendiri, saudaraku, karena perilaku kita, dosa kita, kita bisa hidup dalam kesusahan. Tetapi puji Tuhan, inilah 3 kebenaran juga yang boleh kita pelajari bagaimana sikap penyerahan hidup kita saat kita menghadapi kesusahan hidup dan penderitaan, ya. Yang pertama, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menolong kita, memberkati kita, Matius 6, 33, 34. Kemudian saudaraku, yang kedua, kita harus percaya bahwa dalam penderitaan ini sebetulnya Allah mengizinkan supaya kita dibentuk watak dan karakter kerohanian kita supaya semakin dewasa rohani. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Dan saat kita menghadapi kesusahan hidup dan penderitaan karena kebenaran, kita harus percaya bahwa kita akan mendapatkan upah yang besar di sorga. Demikianlah Matius 5 ayat 10 sampai 12. Amin, ya. Yakobus 1 ayat 2 dan 4 saya bacakan lagi. Ayat 2 sampai 4 saya bacakan lagi. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Jadi saat kita menghadapi kesusahan hidup dan penderitaan, mari kita sungguh-sungguh bersandar berserah pada Tuhan Yesus, supaya kita dibentuk semakin sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau bersandar sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan Yesus saat menghadapi kesusahan hidup bahkan penderitaan. Mungkin ada di antara kami yang melihat tayangan Morning Spirit, yang mendengarkan Morning Spirit ini, Tuhan, hamba berdoa kuatkan mereka. Dan kami bersyukur bila kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kami dari kesusahan hidup dan juga penderitaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.